Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi. Kalau kita bulatkan sekitar 1%. Dengan total market cap mencapai di 849 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi lagi, bukan terkoreksi ya, dia meningkat tipis 0,06% saja di angka 16.869. Untuk Ethereum terkoreksi sebesar 0,35% di angka 1.260-an. Untuk BNB dia terkoreksi juga sebesar 0,7% di angka 283%. Di angka 283. Dan untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,35% di angka 36 sen. Dogecoin dia meningkat sebesar 9,24%. Kok bisa sih? Ya, seperti yang kita tahu, apalagi kalau bukan Elon. Jadi Elon sedikit ngepom-pom ya. Di Twitter kalau nggak salah, dia ngomong dia sedang sedang menjalankan satu proyek yang berhubungan dengan Dogecoin ya. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1,29% dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 5,41%. Jadi overall cenderung semua rata-rata terkoreksi. Paling ada beberapa yang exception lah, seperti mungkin di sini ada Polkadot, BTC juga sedikit naik. Oke, selanjutnya kita akan ke economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin, hari ini tidak ada berita ya. Jadi kemungkinan besar hari ini akan lebih mengikuti TA ya. Nah, untuk besok juga bisa dibilang belum ada yang terlalu penting ya, nggak ada yang sampai bintang 3. Jadi bisa dibilang 2 hari ini kita bisa santai dan lebih fokus ke charting saja. Nah, untuk minggu depan kemungkinan besar akan ada beberapa data penting seperti PPI di US dan beberapa lagi yang lain ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai drama FTX. Sepertinya belum selesai ya. Jadi kemarin sudah bangkrut nih ya, atau mungkin lebih tepatnya sudah mengajukan bankruptcy. Setelah itu kita bisa lihat sekarang kena hack. Ya, jujurnya smells fishy ya, sedikit mencurigakan. Kok bisa tiba-tiba kena hack 600 juta US dollars ya, kita bahas lebih detailnya sekarang. Nah, jadi sesuai dengan judul ya, 600 juta US sudah ketarik dari FTX ya. Nah, di sini sudah dinyatakan oleh FTX secara official bahwa mereka sudah compromise ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya mereka sudah kena hack. Dan anehnya mereka menginstruct user itu untuk tidak menginstall new upgrades dan juga mendelete semua FTX apps. Jadi menurut mereka FTX has been hacked. FTX apps ini sekarang malware ya, kemungkinan besar bisa menjadi pintu untuk masuk ke hack lagi kali ya. Ya, jadi intinya jangan masuk ke website mereka dan jangan juga download app mereka ya, atau update, which is kind of weird ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang setelah kita bisa lihat di sini ya, anehnya setelah mereka disclose bahwa mereka kena hack, sekarang FTX US dengan FTX baru menyatakan bahwa mereka sudah mulai memindahkan aset-aset mereka semua ke cold storage. Ini kind of weird karena lagi-lagi rata-rata exchanger selalu memiliki aset mereka yang besar itu justru di cold wallet, bukan di hot wallet. Berarti mereka taruh di hot wallet ini apakah sengaja untuk dihack ya, dalam tanda kutip sengaja untuk dihack ya. This is weird ya. Dan maka dari itu banyak yang curiga bahwa jangan-jangan yang ngehack ini adalah inner circle dari SBF itu sendiri ya. Jadi intinya ya mereka bilang pura-pura kehack padahal mereka ambil duitnya untuk kabur ya. Jadi this is bad ya, this is bad. Tapi untungnya apa? Untungnya tidak terlalu mempengaruhi cryptocurrency market ya, karena kalau kita bisa lihat kemarin itu ya literally perusak cryptocurrency market adalah FTX ya. Nah, sekarang ada berita baru seperti ini, untungnya ya market cenderung sideways ya. Ya itu bisa dibilang silver liningnya. Selanjutnya kita akan geser ke charting ya. Untuk chartingnya kita bisa lihat Bitcoin masih cenderung diam di tempat yang sama. Ada sedikit turun, tapi ya cenderung di daerah situlah ya. Nah, buat lo yang masih pegang posisi short sekarang ya bisa dibilang sedikit nambah profit ya. Tapi kita bisa lihat ya bahkan nggak sampai retest lower band ya. Jadi mau TP kalau buat kalian yang konservatif boleh-boleh aja, buat yang agresif mungkin mau lanjut silahkan. Tapi lagi-lagi lah, untuk detailnya kita bahas di belakang saat kita bahas buy limit. Sekarang lebih ke makronya ya. Jadi untuk Bitcoin seperti yang kita bisa lihat PR-nya belum selesai ya. PR dia sekarang adalah menembus lagi 17.621 ya, karena kalau masih terus seperti ini, masih ke reject oleh struktur di sini, otomatis
kemungkinan untuk membuat lower low masih cukup besar ya. Jadi itu dia PR secara short termnya. Untuk secara long termnya kita tahu PR dia adalah MA20 di weekly, tetapi kita tahu masih sangat jauh sekarang. Jadi mungkin ya beberapa minggu ke depan harapan gua sih ya jangan 20 dulu lah. Harapan gua adalah BTC bisa reclaim lagi 19.200. Itu aja menurut gua udah bagus ya. Dan selanjutnya kita akan ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ini sedikit menyedihkan sebenarnya ya untuk kripto. Karena kalau jujurnya nggak ada FTX ya, nggak kena FTX. Ya lu lihat sendirilah ya, kita di mana. Kalau kita nggak kena FTX, dolar melemah seperti kemarin, menurut gue minimal kita udah retest lagi MA200 kayaknya ya, di 22.000 sampai 23.000 ya. Tapi karena kena drama FTX, ujung-ujungnya indeks dolar melemah, harusnya bisa jadi kesempatan buat kripto bangkit, malah makin parah. Ya, jadi jujurnya cukup menyebalkan ini ya. Tapi lagi-lagi, bukan kita yang punya market ya, kita bukan punya market, kita hanya bisa bereaksi terhadap markets. Ya, jadi ya sudah, nikmati saja, mungkin lu berkesempatan untuk bisa averaging di angka-angka yang nggak akan pernah lu lihat lagi ya. Nah, selanjutnya bukti lagi bahwa sebenarnya risk on asset itu bereaksi positif dengan indeks dolar yang turun adalah Nasdaq, S&P, dan juga Dow Jones. Kita bisa lihat mereka semua meningkat ya. Jadi lagi-lagi untuk risk on sedihnya hanya Bitcoin saja yang drop. Sementara risk on yang lain malah meningkat. Lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, kita bukan yang punya market. Ya sudahlah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya bukan untuk mengasih saran untuk beli di mana atau grup sinyal. No ya. Jadi DCWT ini tujuannya adalah untuk edukasi. Membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kena terus korban-korban telegram grup atau grup apapun yang bentuknya sinyal, apalagi sinyal berbayar yang udahnya kalau udah kena liquid ya bingung atau di kick gitu ya. Udah banyak lah yang cerita di grup, wah ikut grup sinyal ujung-ujungnya di kick nih setelah gua protes katanya sinyalnya banyak yang salah. Ya jangan, ya makanya jangan ikutan grup sinyal, belajar sendiri ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referator di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana di sini kita ada 3 event untuk bulan November. Yang pertama, kita berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14 Pro Max. Ya, jadi buat lo yang udah pengen beli iPhone 14 nih, ditahan dulu, ada kemungkinan kalian bisa menang dari BitGet. Cara kerjanya seperti apa? Simple ya. Yang pertama, kalian bisa memenangkan ini dengan trading volume. Apabila lo masuk ke top 8 dari competition price ini, kalian bisa berkesempatan sekali lagi untuk mendapatkan iPhone 14. Buat ngeceknya gimana, Bang? Kita bisa cek di sini sudah ada rankingnya. Ya, apabila lo masuk ke sini, ya lo berkesempatan untuk mendapatkan iPhone 14. Lalu selanjutnya kalian juga bisa mendapatkan 40 USDT untuk pengguna baru. Kita bisa dapatnya dengan berbagai macam cara ya. Ada untuk kita yang ingin mendaftarkan diri bisa mendapatkan 2 USDT, lalu deposit pertama mendapatkan 3 USDT, lalu perdagangan spot atau futures pertama bisa mendapatkan 10 USDT dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk jumlah perdagangan atau deposit, berlaku hanya untuk 2000 pengguna pertama saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo ikutan secepatnya ya. Dan setelah itu juga ada bonus hingga 180 USDT. Lagi-lagi ada bagannya juga spesifik, jelas. Dan buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin bikin akun di BitGet dan mulai trading BitGet. Dan sekali lagi, buat lo yang belum punya akun, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Ya, jadi buat lo yang sudah ngikutin DCWT minimal dari tanggal 10 sampai 11 November kemarin, dan tertarik untuk buka posisi futures, harusnya sekarang masih dalam keadaan profit ya, karena sudah terbuka posisi short. Retest 1 tanggal 10, retest 2 pada tanggal 11. Sekarang dalam kondisi profit sebesar 4,31%. Nah, gimana nih Bang? Udah 2 hari kita belum kena target utama kita, yaitu di 15.800 ya. Nah, seperti yang gue bilang juga ya, Bollinger Band sedikit mengganggu turunnya harga Bitcoin ya. Nah, jadi ya tergantung lo. Kalau lo lebih agresif, ya sudah, lo TP aja. Kalau lo cenderung lebih agresif, ya udah tunggu aja sampai ke target utama kita di 15.800-an.
Tapi kalau buat lo yang konservatif dan merasa ya udahlah udah cukup 4%-an, ya sudah TP aja ya, karena lagi pula dia udah kena Bollinger di sini dan di sini nyaris ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi untuk posisi long kita harus tetap tunggu ke bawah sini ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini sama seperti tanggal 9 dan 10 November kemarin, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 17.621 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures di Bitcoin. Quite simple dan masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Nah, untuk spotnya lo bisa pertimbangkan di dua tempat nih untuk sekarang ya. Antara di 15.874 yaitu struktur support di sini, atau bisa juga pertimbangkan di 15.600 di mana itu adalah statistik yang terjadi dua kali di siklus sebelumnya, di mana saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200 ya. Jadi saat dia close di bawah dari MA200 di sini, dua siklus sebelumnya itu dia ada drawdown sekitar 30%-an. Nah, jadi basically 15.600 ini adalah struktur tersebut ya. Sorry, bukan struktur tapi statistik tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa ternyata kemarin, atau lebih tepatnya pada hari ini jam 7 pagi, dia gagal mempertahankan 1276, alias dia daily close di bawah dari struktur itu, bahkan dia retest di 1242 ya. Nah, arguably ya ini sudah menjadi satu setup untuk posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, tetapi buat lo yang belum kemarin buka pending order di sini, berarti mungkin bisa pertimbangkan untuk buka sekarang ya. Tetapi sekali lagi untuk lo yang tertarik buka posisi long. Jadi intinya seperti ini ya visualisasinya. Retest ketiga berarti di sini buka posisi long, target TP yaitu di 1276. Ya itu lumayan ya, kalau kita lihat secara persentase harusnya sih ya lumayan lah, 2,5%-an lah ya. Nah, tapi harus gue ingatkan, ini posisi long. Ya, otomatis lebih beresiko dibandingkan posisi short dalam kondisi market seperti sekarang. Ya, seperti yang kita tahu, FTX masih belum beres permasalahannya. Apabila ada kejutan lagi, ada probability bisa lanjut turun lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi long. Nah, untuk posisi shortnya, kita lihat apakah pada hari ini akan terjadi retest 1 atau tidak. Kalau hari ini terjadi retest 1 dan besok pagi ternyata daily close masih di bawah dari 1276, kita besok bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short. Nah, untuk posisi short tentunya resikonya cenderung lebih sedikit ya dengan sentimen seperti sekarang. Tentunya target TP-nya adalah di 1242, atau kalau kalian mau lebih agresif bisa aja di daerah 1100 atau bahkan di 1048 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara overallnya. Bisa dibilang cukup simple ya. Dan secara struktur masih oke, masih bertahan. Tapi kalau dia mulai tembus 1242, siap-siap. Ada probability yang cukup besar, dia mungkin akan mengunjungi lagi sampai 1100-an di sini. Oke, dan selanjutnya kita ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat dia sudah terjadi retest pertama di daerah 19 sen ya. Nah, jadi pada hari ini kita bisa tunggu retest kedua alias konfirmasi untuk kita buka posisi short ya. Nah, apabila kena, target TP kita ada beberapa ya. Jadi gini nih visualisasinya. Kalau kena, berarti kan retest kedua nih. Nah, kita ada beberapa target TP. Target TP pertama kita di sini yaitu di 1000, bukan di 1000, di 17 sen ya, di 17 sen. Atau yang kedua yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 15 sen. Ya, jadi itu untuk posisi short kita. Untuk posisi long, sebenarnya ada dua juga ya. Lu bisa yang pertama di sini, lu tinggal nyontek dari tanggal 9 dan 10 November. Apabila terjadi retest pertama, retest kedua seperti di sini, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 19 sen. Tetapi seperti biasa, posisi long gue harus ingatkan lagi sekali lagi, sekarang sedang dalam kondisi dan sentimen yang cenderung bearish. Jadi otomatis long lebih sedikit beresiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom secara posisi futures. Untuk posisi spotnya ya, Phantom ya mungkin boleh pertimbangkan di mana ya? Di daerah sini mungkin ya, 15-anan. Karena 15-an ini bisa dibilang adalah summer low dari 2021 ya. Kalau sampai kena akhirnya setelah berapa bulan kena juga ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara spotnya.
Dan secara struktur ya overall masih nggak bagus ya, karena kita bisa lihat masih lower low, sempat sempat membuat nyaris higher high tapi gagal, lower low lagi dan seterusnya. Ya, jadi masih cenderung bearish secara makronya. Oke, dan selanjutnya kita ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah cukup lama belum update ya, tetapi sekarang tiba-tiba sudah ada setup posisi long. Kita bisa lihat pada tanggal 11 November kemarin, pada tanggal 12 November kemarin, terjadi retest pertama di daerah 33 sen, yaitu struktur yang terbentuk pada tanggal 20 dan 21 Oktober lalu, ya. Nah, setelah itu, pada hari ini sudah terjadi retest kedua. Jadi otomatis buat lo yang tertarik untuk buka posisi long, bisa pertimbangkan untuk buka atau bisa pending order lagi di daerah 33 sen. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di 36 sen di daerah sini, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP lagi-lagi diulang ke 33 sen, ya. Jadi bahasa kasarnya adalah price range dari Cardano sebelum dia breakout atau breakdown adalah di 36 sampai 33 sen for now, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara struktur overall ya turun ya, cenderung ya bearish ya, mau gimana memang sedang dalam kondisi bear market juga. Nah, untuk kalau fundamental sebenarnya di akhir November ini seingat gua ada Cardano ini ya, ada event Cardano seingat gua ya, kalau nggak salah soal apa ya spesifiknya gue lupa, tapi intinya ada event Cardano di akhir November, mungkin bisa ngebantu sedikit price action. Juga lo mungkin bisa pertimbangkan untuk akumulasi spot juga ya. Untuk spotnya sekarang masih bisa dipertimbangkan di daerah 30 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat dia sudah terjadi retest pertama di tanggal 12 November kemarin ya. Nah, hari ini otomatis tinggal kita tunggu retest kedua alias konfirmasi di 5 dolar lebih 89 sen. Apabila hari ini terjadi lagi ya konfirmasi, maka kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Dan seperti yang gue bilang, nggak perlu lo liatin chartnya. Lo kalau udah seperti ini kan udah terjadi retest pertama nih. Ya udah, tinggal tunggu aja kasih pending order. Ya pending order posisi short di 5 dolar lebih 89 sen. Nah, target TP-nya di mana? Target TP kita sekarang yang cenderung konservatif adalah di struktur baru, yaitu di 5 dolar lebih 40 sen. Ini adalah struktur support baru yang terbentuk di tanggal 9 dan 10 November lalu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, quite simple ya secara posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saya logikanya. Apabila nanti ya, ini the best case scenario-nya. Retest lagi, dia turun ke bawah kena TP nih. Kena TP dia mantul, retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka lagi posisi long. Si target TP-nya tinggal kita balik di 5 dolar lebih 89 sen. Jadi tempat kita untuk buka posisi short, kita pakai untuk TP posisi long. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya secara overallnya. Untuk spotnya kita bisa lihat strukturnya masih berantakan, jadi mungkin skip dulu aja ya. Dan ini mungkin juga akhir dari CWT kita pada hari ini. Overall masih dibayang-bayangi oleh FTX ya. Jadi semoga saja FTX bisa cepat beres nih dramanya ya, karena lagi-lagi yang membuat cryptocurrency market drop itu jelas FTX ya, karena kalau kita lihat indeks dolar dia masih dengan signifikan melemah ya. Dan kalau kita lihat risk on aset lain yang yang bisa dibilang terpengaruh juga dengan DXY itu meningkat semuanya ya. Ini meningkat semua karena indeks dolar melemah. Jadi sekali lagi harapan gua adalah drama FTX bisa cepat beres, karena itu menurut gua kunci utama kita bisa rally lagi dan mulai menggain trust lagi terhadap markets ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan, please jangan pakai duit panas, ya jangan pakai uang panas, dan jangan sampai over leverage, karena dua itu adalah kunci utama kita kehilangan duit di markets. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.